Alhamdulillah kita mulai kajian kita, nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang siapa wanita-wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya dulu nih ke ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang cita-citanya berharap ingin masuk surganya Allah? Acungkan tangan. Masya Allah, semua ya, Masya Allah, semua. Kalau boleh saya tanya, kenapa pengen masuk surganya Allah? Ayo mbak yang pakai kudung coklat. Iya, ibu-ibu. Wah, ini ngapekernya nih kelihatan banget, pengen berkumpul sama orang-orang mulia ya. Masya Allah. Baik, berkumpul dengan orang-orang mulia. Baik, itu diantara keinginan mbak ya, kenapa ingin masuk surganya Allah. Masya Allah. Baik, yang belakang, terima kasih, jazakillah khair. Satu lagi, ibu yang bawa anak, ya silahkan. Kenapa pengen masuk surganya Allah? Ibu sudah masuk surga? Oh, bayangan. Ya. Dari mana kok ibu tahu bahwa surga itu tempat yang indah, menyenangkan? Cerita-cerita. Oh, dari hadis, dari Al-Quran. Coba ibu-ibu baca surat Ar-Rahman. Di situ Allah gambarkan, subhanallah, surga yang begitu indah. Masya Allah, tabarakar Rahman. Semua yang bawa Al-Quran, coba dibuka Al-Quran. Jadi jangan sampai kita bercita-cita pengen masuk surganya Allah, tapi kita tidak tahu surganya Allah itu seperti apa. Buka sekarang surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ayat 52. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ma min kulli fakihatin zawjan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunnal yaqutu wal marjan sampai akhir. Ibu baca sampai tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, PR nanti ibu-ibu silahkan dipelajari. PR-nya surah Ar-Rahman ayat 52 sampai akhir, sampai 78. Nanti gimana setornya? Setornya sama Allah. Sudah belajar wahai Robku surah Ar-Rahman ayat 51 sampai 78. Diresapi, ditadabburi, dipelajari, maka kita akan menemukan betapa indahnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, setelah ibu-ibu tahu bahwa surganya Allah Subhanahu wa taala dari surah Ar-Rahman, yang mana di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala ada banyak kenikmatan di dalam surganya Allah. Maka dari situ kita pun akhirnya bersemangat, termotivasi untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai saudariku, bahwa tidak ada tempat atau tujuan yang kita harapkan, yang kita tuju, kecuali kita kembali ke kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman-teman berdoa kepada Allah, maka mintalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga Firdaus. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannatil firdausil a'la. Kalau nggak bisa bahasa Arab bagaimana? Nggak apa-apa, bahasa Majenangnya. Ya Allah, kula nyuwun surga Firdaus. Jadi kalau bahasa Sunda tadi apa? Abdi nyuhunkeun. Saya ada nenek darah Sunda ada. Jadi Cirebon, Sunda. Kalau teman-teman bahasa Sunda bilang, saya bisa, insya Allah paham apa yang teman-teman katakan. Tapi saya sudah lama nggak bilang eis gitu ya. Kalau Sunda kan kalau di daerah Kuningan, Majalengka itu banyak teman-teman tuh namanya eis gitu ya. Kayaknya Masya Allah saya nggak bisa lagi tuh karena sudah lama nggak ketemu dengan orang-orang Sunda. Masya Allah. Abdi nyuhunkeun gitu ya. Abdi nyuhunkeun surga Firdausil A'la, surga Firdaus tertinggi. Yang jelas teman-teman, Allah itu paham apa yang kita minta dari berbagai macam bahasa. Ya, maka kita minta kepada Allah surga Firdaus tertinggi. Dan subhanallah,
Saya di sini insya Allah akan bersama-sama belajar bersama teman-teman bagaimana caranya agar kita menjadi wanita-wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Catat baik-baik. Kalau ada wanita muslimah yang dia menjaga salatnya, dan teman-teman, yang namanya menjaga salat itu berbeda dengan menunaikan atau melaksanakan salat. Yang namanya menjaga salat, subhanallah, cakupannya bukan hanya mendirikan salat, tapi lebih dari itu ia pun harus tahu ilmunya. Bagaimana seorang muslimah itu memiliki ilmu tata cara salat yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, kata beliau, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian seperti diriku salat, kata Rasulullah. Maka wajib hukumnya bagi kita teman-teman, wanita-wanita muslimah yang ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari bab salat. Dan pastinya sebelum mempelajari bab salat, kita pun harus belajar tentang bagaimana tata cara wudhu yang baik sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita mengetahui tata cara salat, tapi kita juga harus tahu teman-teman, apa itu sebenarnya rukun-rukun salat. Karena banyak orang-orang saat ini salat, tapi kalau ditanya rukun salat apa, wallahu ta'ala a'lam. Ya, jawabannya. Terus kita tanya lagi, apa yang membatalkan salat? Wallahu ta'ala a'lam. Sebagian para thalabul ilmi mengatakan wallahu ta'ala a'lam adalah jalan keselamatan. Ya, asal jangan dipakai pas ujian. Teman-teman ujian ditanya wallahu ta'ala a'lam gitu ya. Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, menjadi sebuah prioritas bagi kita untuk mempelajari bab salat itu sendiri. Kita belajar apa rukun salat, kita belajar apa yang membatalkan salat, kita belajar kapan waktu salat, kita belajar sunnah-sunnahnya, dan kita tahu bahwa subhanallah banyak para wanita khususnya muslimah yang ia melalaikan salat. Ya, di antara sebabnya teman-teman, ini yang perlu diperhatikan. Saya sering mewanti-wanti kepada teman-teman yang khususnya kaum muslimah, kalau misalnya sudah berhenti, sudah taharah dari haid kita ataupun dari nifas kita, maka bersegeralah untuk salat. Bersegera untuk mandi dulu. Ya, untuk mandi dulu baru salat. Jangan ditunda nanti-nanti teman-teman. Karena kalau kita sudah berhenti dari haid, kita sudah berhenti dari nifas, dan diketahuinya kapan kita berhenti dari haid, kapan kita taharah dari haid, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, diketahui dari dua jalur. Yang pertama, kapan wanita itu berhenti haid? Ya, selesai taharah. Maka kata Syekh Utsaimin ada dua. Yang pertama adalah jaf. Jaf itu kering. Mohon maaf, di celana dalam kita itu kering, nggak ada apa-apa. Yang kedua, keluarnya cairan putih. Kalau teman-teman sudah melihat ini, artinya teman-teman harus wajib segera mandi. Jangan ditunda-tunda. Kalau sampai teman-teman menunda-nunda, subhanallah, dan meninggalkan salat, berarti kita telah melalaikan salat itu sendiri. Kemudian di antara perkara yang mungkin banyak dari kaum muslimah ya yang meninggalkan salat tanpa dia sadari, di antaranya adalah ketika proses pernikahan. Ya, ketika wajahnya itu dipenuhi dengan apa? Make up gitu ya. Dipenuhi dengan subhanallah riasan ya. Ada beberapa muslimah dia mengaku dirinya muslimah, tapi subhanallah lebih rela meninggalkan salat daripada meninggalkan make up tersebut ya, masya Allah. Dan wajib bagi kita teman-teman sebagai seorang muslimah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Apabila ada manten perempuan, kita katakan jangan tinggalkan salat. Kalau dalam keadaan tidak haid, maka jangan tinggalkan salat. Salat dulu baru dirias ya. Setelah itu jangan lama-lama riasannya. Kalau orang desa itu biasanya kalau wanita dirias itu dari jam berapa sampai jam berapa itu? Sampai maghrib? Enggak, riasan nempel di wajahnya itu. Sampai malam, enggak ganti-ganti. Sampai trak-taknya dibuka, tenda birunya dibuka. Subhanallah, berarti berapa salat yang ditinggalkan? Allahu Akbar. Maka hati-hati, karena subhanallah ada banyak kasus muslimah-muslimah yang saya yakin di sini insya Allah tidak ada, di luar sana, yang dia menikah subhanallah dan ternyata tidak merasa bersalah.
bersalah, tidak merasa berdosa ketika harus meninggalkan salat itu sendiri. Dan wajib bagi kita untuk memberitahukannya. Ya, Masya Allah. Kemudian kondisi yang ketiga teman-teman, subhanallah, ada banyak di antara muslimah yang belum tahu ilmunya. Ternyata kalau dalam perjalanan itu tetap wajib melekat baginya hukum salatnya. Dikira mereka kalau sedang safar atau sedang mengendarai pesawat atau sedang mengendarai kereta atau sedang mengendarai sebuah kendaraan telah gugur kewajiban baginya salat. Padahal subhanallah di situ ada yang namanya hukum mengqashar salat. Di situ ada yang namanya hukum menjamak salat. Di situ ada yang namanya salat sambil duduk dengan mengikuti kendaraan yang melaju. Ya, Masya Allah. Di situ bedanya orang-orang yang dia mengetahui ilmu dan tidak mengetahui ilmu. Subhanallah. Maka penting bagi kita teman-teman untuk berdakwah, memberitahu saudara kita yang muslimah yang lainnya bahwa ternyata perkara salat adalah perkara yang agung, perkara yang tidak ditinggalkan kecuali dalam keadaan udzur syar'i. Subhanallah teman-teman. Kalau kita tahu ada orang yang dia hanya bisa berkedip-kedip, apakah telah gugur kewajiban baginya salat? Tidak, masih ada kewajiban baginya salat walaupun hanya dengan isyaratnya. Dan kita memohon kepada Allah agar kita semuanya diberikan rasa cinta untuk beribadah salat ini dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai. Ya, Rabbi ja'alni, ya Allah, jadikanlah aku muqimas salat, orang-orang yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, dan jadikan juga anak-anak keturunanku orang-orang yang senang dengan salat. Rabbana wa taqabbal du'ai. Ya Rabb, ya Rabbana, Rabb kami, terimalah doa kami, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan subhanallah, ada banyak kasus teman-teman, ibu-ibu terutama, yang curhat kepada saya, Ustazah, bagaimana caranya agar anak-anak saya kalau ada azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia wudhu tanpa saya harus jadi terus saja bicara, ayo nak salat, ayo nak salat. Bahasanya bengok-bengok, apa kalau macenang, ngoprek-ngoprek. Ya, coba ibu-ibu di sini, saya mau tanya, siapa di sini yang punya anak? Acungkan tangan. Wow, semua, Masya Allah, hampir. Pernah nggak keadaan di mana ibu-ibu itu bilang ke anaknya, nah, ayo salat, ya, anaknya masih main. Nah, ayo salat, masih pegang HP. Nah, ayo salat. Ada kondisi begitu ibu-ibu? Ada. Maka di antara yang mesti kita lakukan adalah perbanyak doa ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Karena subhanallah, ketahuilah wahai saudariku, yang memegang hati anak-anak kita adalah Allah, yang memudahkan anak-anak kita untuk bangkit menuju ke masjid bagi anak laki-laki atau bagi anak perempuan salat di rumahnya, yang menggerakkan hati mereka, jasad mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, perkara salat ini adalah perkara yang mesti kita ajarkan untuk anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadis beliau bahwa wajib bagi kita untuk memerintahkan anak kita salat. Murru auladakum bis salati, kata Rasulullah SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat dan umur mereka 7 tahun, ya, dan pukullah manakala mereka tidak mau salat ketika usia mereka 10 tahun. Ini didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara salat ini teman-teman adalah perkara di mana subhanallah, ketika seseorang menjaga salatnya, maka Allah akan baguskan kehidupannya. Allah akan mudahkan ia untuk beramal salih setelahnya. Karena yang namanya kebaikan, yang namanya amal salih itu akan memanggil kawan-kawannya. Teman-teman pagi hari bangun sebelum subuh, teman-teman sudah salat malam. Subhanallah, maka saya yakin setelah salat malam akan Allah mudahkan bagi teman-teman untuk membaca Al-Quran. Bukankah begitu? Ya. Setelah membaca Al-Quran, Allah mudahkan lisan kita untuk beristighfar di waktu sahur. Setelah dimudahkan untuk beristighfar di waktu sahur, kita pun dimudahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sifatnya amal salih itu akan memanggil kawannya, amal salih yang lainnya. Dan apabila salat kita telah kita benahi,
Dan apabila salat kita telah kita perbaiki, maka insya Allah amalan-amalan yang lainnya pun akan menjadi mudah bagi kita untuk bisa melaksanakannya. Ya, amalan yang pertama tadi apa ibu-ibu? Jaga salatnya. Terutama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau ada wanita-wanita yang dia jaga salat 5 waktunya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, dan subuhnya dijaga. Yang kedua, wanita-wanita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wanita-wanita yang dia melakukan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa shamat syahraha. Dia puasa di bulan Ramadan. Dan subhanallah, yang namanya ibadah puasa, yang namanya ibadah saum, teman-teman, adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atasmu atau telah diwajibkan bagimu ibadah saum, ibadah puasa, sebagaimana telah kami wajibkan bagi kaum yang sebelummu, ya subhanallah. Dan tujuannya adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka teman-teman, sudah selayaknya kita belajar kembali apa sebenarnya puasa Ramadan itu sendiri. Jadi subhanallah, setelah kita belajar ibadah salat, maka yang kedua yang perlu kita pelajari adalah ibadah saum. Ya, jadi bukan hanya ketemu ibadah Ramadan, ibu-ibu siap-siap. Kalau di Yogyakarta itu banyak namanya pasar dadakan. Jadi kalau saya sebelum Ramadan biasanya mengisi kajian ibu-ibu, saya tanya, ibu-ibu sebentar lagi Ramadan, siapa yang senang berjumpa dengan Ramadan? Semua acungkan tangan. Kenapa senang dengan Ramadan? Kata ibu-ibu sebagian, bisa jualan ustazah katanya ya. Saya enggak tahu kalau di Majenang begitu enggak? Ada ya? Enggak ada ya? Subhanallah, berarti solihah-solihah semuanya. Masya Allah. Di Yogyakarta itu banyak. Kalau Ramadan tiba, yang tadinya awalnya masjid itu sepi jadi rame. Ya. Ramenya bukan hanya dipenuhi dengan orang-orang yang sholat tarawih, tapi orang-orang jualan. Ya, jadi pasar sore, pasar dadakan. Dan itu biasanya yang jualan ibu-ibu semuanya, Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, seharusnya bagi kita mengetahui apa itu rukun puasa, apa yang membatalkan ibadah puasa. Karena masih banyak di antara wanita yang kebingungan, ya, bagaimana kalau misalnya ada wanita yang kalau Ramadan dia mendapati dirinya sedang menyusui, apakah dia wajib puasa atau seperti apa? Itu biasanya banyak yang ditanyakan oleh kaum wanita, ibu-ibu terutama. Dan ada lagi yang bertanya, bagaimana kalau misalnya diinfus, hukumnya bagaimana? Bagaimana kalau misalnya dia sikat gigi? Ya, subhanallah. Perkara-perkara ini seharusnya kita pelajari ibu-ibu. Yang membatalkan ibadah puasa, apa itu rukun puasa, apa itu sunnah-sunnah puasa, itu semuanya kita pelajari sebelum datang bulan Ramadan. Ya subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, kalau kita puasanya itu benar, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka pastinya kita akan menjadi lebih baik lagi. Ya, badan kita lebih sehat lagi. Contoh misalnya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa bagi siapapun yang berpuasa, maka disunahkan baginya buka puasa menggunakan apa teman-teman? Kurma ya. Pada kenyataannya, realnya, ibu-ibu di depan ada gorengan. Ada kalau di Yogyakarta tuh yang dia dicampur-campur gitu. Es apa namanya? Oh, es campur. Dan ada kurma. Saya tanya, kira-kira yang pertama dimakan itu apa? Jujur. Es teh misalnya. Es campur. Padahal jelas Rasulullah mengatakan apa yang harus dimakan ibu-ibu? Kurma. Subhanallah. Berarti kita belum berilmu. Kalau kita mengaku kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka yang kita makan adalah kurma. Begitu pula dengan sahur. Sahur itu sunnahnya adalah diakhirkan. Subhanallah. Dan jarak antara sahur dan waktu subuh adalah 50 ayat Al-Quran dibacakan. Ibu-ibu kita itu banyak yang sahur dari pukul 2 dini hari. Sudah bangun, menyiapkan sahur sekalian makan. Setelah itu apa?
nonton TV, dilanjut sholat subuh biasanya. Tapi makannya dari pukul 2:30 sudah makan, karena jam 2 sudah bangun, 2:30 makan. Kira-kira Bu, jam 9 itu kemruyuk nggak perutnya? Keracak kerucuk ya. Padahal subhanallah sunnahnya adalah diakhirkan. Nah, perkara-perkara ini seharusnya kita ketahui, seharusnya kita ilmui, karena yang namanya ilmu itu qabla al-amal. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu kita harus miliki sebelum kita beramal ya. Dan ini subhanallah menjadi kewajiban bagi kita agar kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan sempurna. Baik, kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah wahafidhat farjaha. Subhanallah, bagi wanita-wanita muslimah yang dia bisa menjaga kemaluannya. Subhanallah teman-teman, hari ini kita hidup di zaman di mana banyak muslimah itu yang sudah hilang rasa malunya, ya enggak? Pernah enggak lihat teman-teman anak SMA, dia pakai kerudung, artinya berarti muslimah ya, dia pakai kerudung, tapi dia berdua-duaan dengan pacarnya. Pernah lihat enggak? Kalau di Yogyakarta banyak seperti itu. Di Majenang ada atau tidak? Ada, ya ada. Ya, pasti ada ya. Coba lihat, kalau ada wanita muslimah, dia berjilbab. Kita katakan kenapa dia wanita muslimah? Karena dia punya identitas diri yaitu berjilbab. Dan ternyata dia pacaran, ya Masya Allah. Maka pacaran itu adalah media untuk menuju ke sebuah perzinahan. Dan subhanallah teman-teman, hari ini banyak sekali perzinahan di mana-mana. Dan ingatlah wahai saudariku, yang punya anak zaman sekarang itu bukan hanya yang punya anak perempuan, yang punya anak laki-laki juga ketar-ketir. Kenapa saya katakan ketar-ketir? Karena zaman sekarang ada banyak kasus laki-laki suka sama laki-laki. Ya na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan itu disebut dengan perzinahan sama. Ya Masya Allah, subhanallah. Maka dari itu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak berdoa teman-teman. Allahumma hassin farji. Ya Allah, sucikanlah farjiku. Ya Allah, Allahumma, misalnya teman-teman punya anak, atau pakai bahasa Majenang, bahasa Indonesia, ya Allah, jagalah kemaluan anak-anakku. Ya Allah, jauhkanlah sejauh-jauhnya diriku dan anak keturunanku dari perzinahan. Karena subhanallah teman-teman, yang namanya zina itu adalah fahisyah yang bisa mengantarkan kepada kerusakan. Saya ingat betul suatu hari, dan ini kejadian real teman-teman. Alhamdulillah waktu itu saya diberikan amanah mengajar di sebuah pondok pesantren di Yogyakarta, boarding school setingkat SMA. Dan saya masih ingat jadi waktu saya ngajar, kemudian setelah itu istirahat. Biasanya saya kalau istirahat tuh hanya dua. Pertama, aktivitas saya kalau istirahat biasanya saya diajak keluar oleh suami untuk dari sekolah, kemudian kita mampir ke sebuah tempat masjid ya. Atau yang kedua itu biasanya saya diajak ngobrol sama anak-anak SMA yang ada di kelas ya. Suatu hari saya didatangi oleh seorang anak perempuan ya yang di kelas itu. Dia berkata kepada saya berpasan, "Ustazah, nanti waktu istirahat jangan dulu keluar ya, saya mau ngobrol 4 mata sama Ustazah." "Baik nak." "Ya siap." Kemudian saya katakan kepada teman-teman yang lain yang masih ada di kelas, "Nak, tolong ya yang lain keluar dulu. Ini ada satu anak mau ngobrol sama Ustazah." Alhamdulillah yang lain nurut ya, kemudian dia ngobrol. Tiba-tiba dia menangis ya, kemudian dia mengatakan, "Ustazah, saya mau curhat Ustazah." "Curhat apa?" "Yuk Ustazah dengarkan." "Ustazah, saya kemarin pulang liburan," karena dia di pondok, "dan saya baru tahu ternyata kata bude saya itu anak hasil zina. Saya itu anak hasil zina. Jadi orang tua saya itu Ustazah waktu menikah itu orang tua saya, ibu saya itu hamil duluan. Dan Ustazah tahu, ketika saya tahu bahwasanya saya anak hasil zina, saya itu benci kepada orang tua saya." Lihat. Kemudian dia mengatakan, akhirnya ujungnya endingnya dia mengatakan, "Kenapa Allah itu tidak adil? Kenapa Allah itu menjadikan teman-teman saya memiliki orang tua yang sah dalam pernikahannya? Kenapa Allah Azza wa Jalla memberikan kepada saya orang tua yang berzina?" Lihat, endingnya menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dengarkan, kemudian saya katakan kepada anak tersebut ya dengan pelan-pelan, seperti saya memberikan nasihat kepada putri-putri saya. Saya katakan, "Subhanallah, wahai anakku ya, binti kalau bahasa Arabnya ya, bersabarlah atas apa yang telah Allah takdirkan kepadamu." Ya Masya Allah. Dan terus saya nasihati sampai ia pun berlinang air mata. Ya subhanallah, lihat teman-teman.
Dampak efek dari sebuah perzinahan itu bukan hanya dirasakan oleh kedua orang tuanya yang melakukan perzinahan, tapi lebih dari itu dirasakan pula oleh anak-anaknya. Dan yang namanya zina, kalau belum ditaubati, maka ia pun akan menurun kepada anak-anaknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, maka dari itu kita banyak berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan jauhkan kami sejauh-jauhnya dari perzinahan. Bagi siapapun dari teman-teman, karena ini live ya, streaming, yang dulu pernah melakukan perzinahan, ya maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tutuplah aib kalian rapat-rapat, karena Allah yang telah menutupi aib-aib kita semuanya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ganti dengan kebaikan yang banyak, agar Allah ganti dengan amal salih yang banyak, dan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, anak keturunan kita, dari perbuatan-perbuatan fahisyah. Dan bagi teman-teman yang saat ini punya anak-anak di pondok pesantren, pesan saya, jangan pernah kita itu merasa aman dari anak-anak kita yang telah kita titipkan di pondok pesantren. Karena saya menemui waktu itu, subhanallah, ada anak-anak perempuan yang suka sesama perempuan. Ya, bahasanya lesbian, ya. Dan saya pernah mengisi di sebuah tempat di Salatiga, Semarang. Itu ada dokter memberitahukan kepada saya, ternyata ada satu pondok pesantren, tidak perlu saya sebutkan. Di sana juga ada kasus laki-laki suka sama laki-laki. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, dan terjadilah yang namanya sodomi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka banyak-banyak ketika teman-teman menengok ya anak-anak di pondok, berikan nasihat ini, wahai anakku, wahai putriku, wahai anakku yang Umi cintai, jauhkanlah kamu dari perbuatan-perbuatan fahisyah, karena sesungguhnya Allah tidak ridho dengan perbuatan ini. Kemudian kita bantu dengan doa, Allahumma ya Rabbana ihfad, ya Allah jagalah anak-anakku. Jikalau penjagaanku sudah tidak lagi mampu untuk memegang tangan putra-putriku, namun saya yakin Engkau mampu untuk menjaga anak-anakku. Titipkan anak-anak kita yang ada di pondok pesantren kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus iringi dengan doa dari rumah kita masing-masing. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ini sudah pukul 14.40, saya mau tanya, di Majenang asarnya jam berapa ya? Jam 3 lebih sedikit. Baik, saya inikan saja. Sebenarnya masih banyak ya, tapi tidak apa-apa. Saya satu lagi. Semoga waktunya cukup. Setelah kalau masih ada waktu boleh tanya jawab. Yang terakhir teman-teman, ini terakhir penting banget. Wa ata'at ba'laha, dan taati suami kita. Ya, jadi kalau kita pengen memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah menjadi istri salihah. Dan istri salihah adalah dambaan bagi semua laki-laki muslim, dambaan bagi suami muslim yang menginginkan memiliki istri salihah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, di antara kebahagiaan seorang laki-laki muslim apabila dia memiliki istri salihah. Dan tidaklah kita menjadi istri salihah kecuali kita harus menjadi wanita-wanita yang qanitat. Ya. Jadi istri salihah itu pertama qanitat. Qanitat itu teman-teman taat. Ya, menjadi istri yang taat. Baik itu taat kepada Allah, baik itu taat kepada Rasulullah, ataupun taat kepada suami-suami kita. Kaidahnya, kalau suami kita tidak memerintahkan kepada kita sesuatu yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, kita taati. Ya. Tapi kalau suami kita memerintahkan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mentaatinya. Ibu-ibu misalnya suaminya mengajak ibu-ibu untuk menunaikan tugasnya di malam hari. Insya Allah bisa paham ya, karena masih ada anak-anak di sini. Paham ya? Paham ya? Menunaikan tugasnya di malam hari untuk melayani suami ibu-ibu masing-masing. Maka wajib bagi kita untuk menunaikannya. Kalau tidak, subhanallah, maka akan dilaknat ya oleh malaikat sampai pagi hari. Dan banyak istri-istri zaman sekarang, Allahul musta'an, yang banyak beralasan ya tidak mau melayani suaminya padahal tidak ada
alasan yang dibenarkan oleh syariat. Atau misalnya suami kita memerintahkan kita untuk menutup aurat, maka wajib bagi kita untuk memenuhi kewajiban tersebut, karena kewajiban yang telah diperintahkan oleh suami kita selaras dengan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, ya qanitat hafidhatul lil ghaib. Wanita-wanita salihah adalah wanita-wanita yang dia bisa menjaga dirinya apabila suaminya tidak ada di rumah. Dan Masya Allah, terkadang suami kita misalnya tugas di luar kota, misal, maka wajib bagi kita menjaga diri kita, tidak memasukkan laki-laki lain yang bukan mahram kita misalnya. Ya, kita menjaga diri kita tidak banyak keluar rumah kecuali memang ada kebutuhan yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kalau selain itu maka kita tidak keluar rumah, tidak banyak keluar rumah. Kita jaga harta suami kita jaga anak-anaknya, kita jaga rumahnya. Itulah wanita-wanita yang salihah. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, di antara wanita-wanita salihah adalah al-wadud. Al-wadud itu yang penyayang. Jadi teman-teman mohon maaf, coba tanya diri sendiri, saya termasuk istri solihah yang penyayang atau yang kasar? Kalau ternyata saat ini teman-teman belum menjadi istri-istri yang penyayang, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jadikan teman-teman seorang yang penyayang. Ya, Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah al-walud. Al-walud itu yang banyak anak, ya, yang banyak anak. Yang banyak anak artinya anaknya Masya Allah lebih dari satu. Ya, kalau memang Allah takdirkan punya anak banyak tidak apa-apa. Ya, subhanallah. Kemudian yang kelima, jam 14.44. Baik, tidak cukup ya. Kemudian yang kelima, wanita-wanita salihah adalah apabila suaminya memandangnya idza tasurruhu idza nadhar. Maka wanita ini, istri ini enak dipandang. Ya, perhatikan teman-teman, kalau kita jadi istri, perhatikan baju dinas di dalam rumah kita. Ya, tahu baju dinas? Apa yo bahasanya yo? Lingerie, apa? Lingerie. Nah, ngerti nggak orang Majenang lingerie ki? Tahu lingerie? Apa itu? Baju tugas di dalam rumah. Jadi kita tuh harus punya. Kenapa kita harus punya baju tugas yang kita pakai di dalam rumah di depan suami kita, teman-teman? Agar suami kita memandang kita dengan pandangan yang enak. Bisa dibayangkan enggak? Seorang suami yang dia bolak-balik naik pesawat, yang dilihat pramugari yang mungkin mohon maaf ya, roknya belum tuntas dijahit ya, masih robek gitu ya, nama mereka dipakai ya. Kemudian pulang ke rumah ternyata istrinya pakai daster. Dasternya dipakai dari awal menikah sampai sekarang sudah 20 tahun. Ada nggak biasanya ibu-ibu? Ada kan? Biasanya kalau di Jakarta saya tanya, kenapa Bu kok senang pakai daster itu? Ustazah, ini daster kenangan katanya ya, yang dibelikan oleh suami saya pertama kali sejak saya menikah, ini pertama kali. Dan biasanya ibu-ibu mengatakan, ini enak bahannya Ustazah, silir katanya ya. Jadi sudah robek, sudah bolong, dijahit lagi. Ibu-ibu Majenang nggak ada ya, insya Allah ya? Oh banyak, Masya Allah. Berarti sami mawon sama ibu-ibu di Jogja ya. Jadi ada ibu-ibu tuh yang pakai daster dari mulai menikah sampai sekarang anaknya sudah besar ya. Subhanallah. Bu, saya beritahukan kepada ibu-ibu, orang-orang Timur Tengah itu, mereka itu yang saya tahu adalah wanita-wanita yang pandai berdandan di depan suaminya ya, walaupun keluar itu rapet gitu ya, tapi mereka tuh Masya Allah punya baju-baju dinas yang dipakai di depan suaminya masing-masing. Kalau ibu mau, ibu bilang ke suami, kalau bilang ke suami, di sini apa sih, saya penasaran sama orang Majenang, AA gitu. Oh Yayang, Masya Allah. Yayang ya yang beneran ya, bukan yang karena suaminya peyang, mohon maaf. Atau mungkin Yayang aja. Bapake ada, bapake gitu ya, bapake. Terus kalau Sunda biasanya AA gitu ya, nggak ada ya di sini AA ya, nggak ada ya. Mas, kita ada ya Mas, ya Mas. Terus suaminya manggil ibu-ibu apa? Dek, Neng, oh ya Nyai, itu ada nggak? Misalnya
Mas, adik tuh pengen pakai baju dinas di hadapan engkau, di hadapan dirimu. Tolong dong, biasanya ibu-ibu zaman sekarang kan ada yang belanjanya online, ada yang offline gitu. Tolong dong pilihin baju mana yang engkau suka. Itu nggak apa-apa tanya. Ya, terus suaminya bilang, ini loh dek, baju yang ini dek, ada A, B, C, baju B, pilih. Terus kitanya bilang ini, ya Allah mas, ini loh yang A yang lebih bagus. Oh, itu namanya ngeyel. Ya. Kita katakan yang B, suami kita bilang yang B dek bagus. Ya sudah, baik mas, saya mau beli yang B kalau itu menurutmu bagus. Sampai urusan parfum ibu-ibu, saya sering kok bilang, wanita itu boleh pakai parfum, boleh. Kapan wanita boleh pakai parfum? Di depan suaminya. Mau pakainya 1 botol, 2 botol boleh, yang penting suaminya nggak pingsan. Ya. Dan untuk masalah parfum juga tanya ke suami ibu-ibu, mas senengnya parfum yang mana? Suaminya bilang, parfum yang ini dek, bagus, enak baunya. Ya Allah mas, ini baunya nggak enak menurut saya. Ya, subhanallah. Kalau kita pengen jadi istri salihah, kita manut, kita nurut. Baik, kalau jenengan suka, tahu jenengan ya, kalau jenengan suka yang ini mas, baik, saya mau pakai di depan jenengan. Masya Allah, lihat bu, pakai baju lingerie dapat pahala, semprot parfum dapat pahala, dandan sana dandan sini di depan suami dapat pahala. Ya, sampai urusan kosmetik, kalau memang suaminya tipe model yang senang istrinya itu dandan, ya enggak apa-apa. Tapi ada, saya pernah tanya ibu-ibu, Ustazah, suami saya itu minimalis. Kok bisa bu minimalis? Jadi senang istrinya nggak pakai model apa-apa, nggak pakai make upan. Alhamdulillah bu, bersyukur, hemat. Saya bilang, ya kan hemat, alhamdulillah. Abang itu senang kalau adik baik, sudah cukup itu. Masya Allah. Jadi tipe-tipe yang kita harus tahu itu teman-teman, apa yang disukai oleh suami kita. Kalau suami kita model seperti ini, ya boleh kita pakai. Termasuk potongan rambut. Ya kalau misalnya saya boleh katakan, selagi potongan rambut itu tidak menyelisihi syariat, tidak disambung rambutnya misalnya, kita tanya ke suami kita, mas, kira-kira rambut yang seperti apa yang mas sukai? Oh, saya sukanya yang segi-segi deh, gitu ya. Ya wis, rapopo yang segi-segi. Kalau memang suami kita senang, ya. Tapi kalau suami kita bilang, dek, tolong dicat rambutnya jadi warna hitam, kita boleh taat apa enggak? Enggak boleh. Mohon maaf mas, ngecat rambut warna hitam itu dilarang di dalam Islam. Jadi mohon maaf, dalam hal ini adik tidak bisa melaksanakan perintah kakak, misalnya perintah sayangku, ya wis dek, cat aja warna merah, kuning, hijau gitu ya. Atau ya udah dek, cat aja warna selain hitam, warna coklat, boleh ya. Jadi kita harus tanya. Bahkan subhanallah teman-teman, saya punya teman-teman di Timur Tengah, di Yaman itu, kalau hari Jumat mereka tuh sibuk hinaan. Tahu hinaan enggak? Hina itu loh, inai yang dari ditumbuk dari daun. Nah kemudian mereka tempel-tempel di rambut mereka. Iya, terus saya tanya ke teman saya, kenapa kamu tuh kalau Jumat tuh sibuk nempel-nempel inai di rambut kalian? Biasanya orang-orang Arab itu. Kata mereka lah, suami saya tuh senang kalau rambutnya pirang-pirang, katanya ya. Masya Allah, ibu-ibu di Indonesia boro-boro mikirin rambut pirang. Iya kan, nggak tanya, karena nggak tanya ke suaminya. Ya tanya ke suaminya, mas model rambutnya mau seperti apa, warnanya mau seperti apa ya. Selain warna hitam maka boleh kita gunakan. Baik, kemudian teman-teman, ini yang paling penting ini. Di antara ciri wanita salihah adalah wanita yang dia mengatakan kepada suaminya apabila mengalami, ya nanti insya Allah teman-teman belajar ya sama suami, nanti sama suami saya insya Allah tentang keharmonisan rumah tangga. Kalau misalnya suami istri, yang namanya suami istri dalam hidup berumah tangga tidak selalu mulus, mungkin ada batu-batu kerikil di dalamnya. Kalau misalnya suatu hari ada beda pendapat dengan suaminya, maka wanita solihah ini akan mengatakan kepada suaminya, sayangku, kasihku, belahan jiwaku. Sebelum tidur diangkat tangan suaminya dan mengatakan, cintaku, maafkan Dinda. Dinda tidak bisa tidur barang sekejap kalau mas belum memaafkan kesalahan Dinda. Ya Masya Allah. Nanti suaminya bilang, ya dek, maafkan juga kesalahan kakak ya, kesalahan saya ya, mungkin saya terlalu kasar kepada adik. Suami istri ini akhirnya berpelukan lagi. Ini yang diajarkan di dalam Islam. Masalahnya di masyarakat kita
itu kalau ada suami istri nggak beres, kalau ada suami istri itu dia punya masalah yang ada tidurnya pungkur-pungkuran. Tahu nggak pungkur-pungkuran? Istrinya menghadap ke barat, suaminya menghadap ke timur. Itu apa bahasa Majenange? Pungkur-pungkuran. Itu ada banyak masyarakat kita begitu. Ada punya masalah suami istri, tiba-tiba istrinya bilang begini, "Kak, pulangkan aku ke rumah ibuku," gitu ya. Subhanallah. Padahal orang yang dicerai, cerai pertama saja, dia tidak boleh langsung dipulangkan ke rumah ibunya di dalam Islam. Dia harus tinggal di rumah suaminya. Apalagi ini masalah hal sepele. Masalah karena nggak dibeliin bunga. Ya. Akhirnya apa? Tidak mau tinggal bersama suaminya. Nih, saya beritahu sebelum saya tutup. Kalau kita mau sesuatu, ini diantara keharmonisan rumah tangga ya, yang kita inginkan dari suami kita, bicara Bu, bicara. Suami kita tuh nggak ngerti apa yang kita inginkan. Saya punya pengalaman, waktu itu saya mengisi di daerah Jawa Tengah, Solo atau saya lupa ya. Kemudian saya mengalami rasa yang lapar, perut saya lapar. Terus saya hanya bilang begini ke suami saya, "Mas, lapar Mas," gitu ya. Suami saya enggak, belok-belok sampai rumah, akhirnya saya masak. Terus sebelum tidur saya bilang gini, "Ya Allah Bah, ya Allah Mas, padahal tadi tuh yo pengennya tuh yo mampir kemana gitu makan bareng." "Loh kenapa istriku?" Biasanya suami saya bilangnya istriku. "Kenapa istriku enggak bilang? Coba kalau istriku bilang, 'Mas, belok kanan, belok kiri, makan di sini,' saya antarkan." Katanya gitu ya. Masya Allah. Sejak itu saya kalau ada apa-apa saya bilang, "Bu, nggak usah pakai bahasa kode-kodean." Betul, laki-laki tuh nggak ngerti apa yang menjadi kode-kode kita. Ya, kita pengen dikasih bunga, terus kita bilang, "Mas, enak banget Mas, itu tetangga kita itu Masya Allah ada bunga di mana-mana," gitu ya. Suami kita nggak ngerti, bilang aja, "Mas, boyo kapan toh Mas, saya dikasih bunga Mas," gitu ya. Itu bilang. Subhanallah, dari hal sepele ini banyak akhirnya para perempuan, para istri yang meminta cerai kepada suaminya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Insya Allah nanti suatu hari kita akan melanjutkan, dan ini sebenarnya baru 4 poin. Semua 13 poin, berarti masih berapa itu? Masih 9 poin lagi ya. Mudah-mudahan nantilah kapan-kapan ya. Kalaupun misalnya tidak offline, mudah-mudahan bisa online, ataupun nanti insya Allah kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.